Alhamdulillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Shadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu kepada Allah. Wa'budu rabbakum, dan beribadahlah kamu kepada Tuhan kamu. Waf'alul khaira, dan perbuatlah oleh kamu segala kebaikan-kebaikan. La'allakum tuflihun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang beruntung. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya, Al-Quran surat Haji ayat 77. Bapak dan ibu-ibu jamaah hasar rahimakumullah, ayat di dalam surat Haji ayat 77 ini memberikan pedoman kepada kita, orang-orang yang beriman yang akan beruntung dalam kehidupannya di dunia ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghimbau, wahai sekalian orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah kamu. Jadi rukuk dan sujud artinya adalah memperbanyak ibadah salat untuk rukuk dan sujud itu. Di salat itu nampaknya merupakan tiang dari segala amal dan ibadah. Amal dan ibadah kita akan menjadi terukur, akan menjadi suatu amal dan ibadah yang mendapat perhatian, mendapat ganjaran dan segala macam daripada Allah, itu dikaitkan, digantungkan kepada amal dan ibadah salat. Makanya salat itu dikatakan tiang daripada agama. Di apa saja ajaran agama yang akan kita amalkan, akan kita kerjakan, itu selalu dikaitkan dengan ibadah salat. Jadi kata hadis Nabi, kalau salatnya itu baik, maka dinilailah amal ibadah-ibadah yang lain itu. Tapi kalau salatnya tidak baik, maka amal-amal dan ibadah-ibadah lain itu akan tidak diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salat itu merupakan tiang daripada agama, tiang dari segala amal dan ibadah yang kita lakukan. Yang pertama akan diperiksa oleh Allah dari hamba-hambanya di hari kiamat adalah ibadah salat. Oleh karena itu salat jangan diremehkan, jangan diabaikan, jangan ditinggalkan, apalagi yang wajib. Makanya dalam ayat ini ditegaskan oleh Allah, hai orang-orang yang beriman, kalau ingin mendapat kemenangan, rukuk dan sujud atau salat yang harus diperhatikan terlebih dulu. Lalu yang kedua, bapak-bapak, ibu-ibu jemaah yang berbahagia, wa'budu rabbakum,
Wa'budu rabbakum artinya beribadah, menyembah, beribadah atau menyembah kepada Tuhan kamu. Wa'budu rabbakum. Inti daripada menyembah dan beribadah kepada Allah atau kepada Tuhanmu itu, intinya adalah ketaatan dan kepatuhan. Jadi ada sebuah hadis dari Adi bin Hatim radhiyallahu anhu. Beliau datang menghadap Nabi, ya, Adi bin Hatim ini. Tapi dia memakai kalung yang berlambang salib. Adi bin Hatim ini melihat Adi bin Hatim memakai kalung berlambang salib ini, marah Nabi. Ya Adi, itrah hadzal wasan, kata Nabi. Hei Adi, campakkan itu berhala, buang itu berhala. Lalu Nabi membaca ayat, maksudnya orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani itu mereka menyembah pastor-pastor, rahib-rahib mereka. Dijawablah oleh Adi bin Hatim, tidak ada itu ya Rasulullah. Mereka tidak menyembah pastor, mereka tidak menyembah rahib. Lalu ditanya lagi oleh Nabi, apakah kalau pastor dan rahib mereka itu mengatakan haram, walaupun Allah menghalalkan, mereka ikut pastor atau ikut Allah? Kalau pastor dan rahib mereka itu mengatakan halal, walaupun Allah mengharamkan, apakah mengikut pastor mereka atau mengikut Allah? Kalau begitu, betul ya Rasulullah, mereka mengikut akan pastor. Mereka akan tunduk dan patuh pada pastor, tidak pada Allah. Tilka ibadatahum, kata Nabi. Itu yang dikatakan ibadah bagi mereka. Itu yang dikatakan menyembah. Jadi menyembah, beribadah itu intinya adalah taat dan patuh. Kalau taat dan patuh kepada orang, itu namanya kita beribadah kepada orang, menyembah orang. Kalau kita patuh taat kepada atasan, itu artinya kita menyembah kepada atasan. Jadi menyembah atau beribadah kepada Allah itu intinya orang yang patuh taat kepada Allah saja. Orang yang patuh dan taat kepada Allah. Jadi orang-orang yang beribadah pun kalau tidak patuh kepada Allah, pada Rasul, mereka belum lagi dikatakan beribadah secara hakikat. Karena beribadah itu patuh, taat, mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Lalu kemudian yang ketiga, waf'alul khairah, perbuatlah segala kebaikan-kebaikan. Terlepas daripada apapun agama orang, apapun budaya, bangsa, segala macam. Yang baik itu pada umumnya, ya, pada umumnya, bukan semuanya. Pada umumnya sudah diketahui oleh orang. Jadi kalau ditanya apa saja agama orang, suku apa saja, bangsa apa saja dia mencuri itu baik atau buruk, pasti mereka mengatakan itu buruk. Karena pada umumnya kebaikan keburukan itu sudah dikenal, diketahui oleh orang. Itu naluri daripada manusia, sudah tahu apa yang baik, apa yang buruk pada umumnya. Walaupun ada satu dua bagian-bagian yang barangkali mereka tidak tahu mana yang baik, mana yang buruk. Tapi pada umumnya tahu. Apakah itu sopan santun, apakah itu etika, apakah itu dalam pergaulan, apakah itu apapun saja agama orang, apapun budaya orang, tahu mereka apa itu kebaikan, apa itu keburukan. Mungkin tidak tahu, apalagi orang Islam, orang mukmin. Tidak mungkin orang mukmin tidak mengetahui mana yang baik, mana yang buruk, yang halal, yang haram, yang mudarat, yang manfaat.
yang ma'ruf, yang mungkar, dia sudah tahu. Cuma saja maukah dia untuk melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk? Inilah barangkali ujian daripada Allah kepada kita. Orang yang berbuat kebaikan mereka pasti beruntung, pasti beruntung. Dan orang-orang yang masih melakukan keburukan-keburukan, mereka pasti akan merugi. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan yang akan datang ini kita berusaha untuk memperbanyak ibadah salat, meningkatkan ketaatan kepatuhan kita kepada Allah, karena itulah inti daripada ibadah. Dan yang terakhir, memperbanyak segala bentuk kebaikan-kebaikan, karena apa saja kebaikan itu pasti akan kembali kepada kita yang melakukannya. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.